Ya, pemirsa, pemerintah Republik Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan destinasi pariwisata, maksud saya melalui Sustainable Tourism Development atau pariwisata berkelanjutan. Lantas, seperti apa konsep dari pariwisata berkelanjutan dan bagaimana perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan dari kawasan yang akan dijadikan sebagai bidikan dari pariwisata berkelanjutan tersebut? Di studio kami telah hadir narasumber dari Yayasan Konservasi Indonesia. Yang pertama yaitu Bapak Teus Rumere. Selamat malam Pak Teus. Selamat malam Mbak Dwi. Ya, Pak Teus ini merupakan koordinator MPA atau Marine Protected Area dari Yayasan Konservasi Indonesia. Selanjutnya ada Pak Martin Bero Pabui selaku pelaku wisata Raja Ampat. Wah, ini tamu nih dari Raja Ampat ya Pak Martin. Selamat malam Pak Martin. Selamat datang di studio kami. Selanjutnya ada Bung Muhammad Darwis Samai selaku Pok Darwis Namatota. Selamat malam Bung, selamat bergabung di studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Teus mau menyapa pemirsa dulu, Pak Teus. Halo, selamat malam Pak Saudara di Kaimana. Semoga setelah kita menghadapi situasi COVID Mbak Dwi ya, terakhir Pak Presiden bilang bahwa di ruangan terbuka masyarakat sudah boleh melepas masker begitu, jadi interaksi antara masyarakat dengan masyarakat itu sudah bisa mulai lebih sedikit lebih bebas begitu berkomunikasi. Selamat malam, semoga semua sehat-sehat saja. Amin. Pak Martin, mungkin ada teman dari Raja Ampat yang nonton nih Pak Martin, bisa disapa dulu. Halo, selamat malam. Saya senang sekali berada di sini. Mungkin ada teman-teman dari Raja Ampat yang mungkin menyaksikan langsung dari televisi. Saya bangga sekali ada di sini. Selamat banget buat semua teman-teman yang ada di Kaimana, dan ya saja itu mungkin yang saya bisa sapa untuk masyarakat di sini. Orang Raja Ampat di Kaimana juga banyak ya. Ya, Bung Darwis mau menyapa masyarakat selaku Ketua Pok Darwis Namatota ya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Kaimana hidup terus. Oke. Baik. Ya, kita akan berbicara mengenai pariwisata berkelanjutan nih. Sebenarnya saya juga agak bingung, ini pariwisata yang seperti apa nih? Kok ada embel-embel di belakangnya dengan kata berkelanjutan? Nah, sebenarnya Pak, apa sih pariwisata berkelanjutan? Kemudian konsep dari pariwisata berkelanjutan itu sendiri seperti apa? Mungkin kita bisa mulai dari Pak Teus ya. Iya. Kalau kita mendengar atau membaca dari kalimatnya sendiri Mbak Dwi ya, pariwisata berkelanjutan artinya bahwa pariwisata ini sendiri kan aktivitas atau kegiatan di mana masyarakat atau kemudian kita sebut saja wisatawan begitu, mereka datang dari satu tempat yang cukup jauh ke lokasi wisata, kemudian menikmati potensi atau misalnya aktivitas wisata yang diselenggarakan di lokasi tersebut. Nah, kemudian misalnya kalau kita tadi embel-embel misalnya yang berkelanjutan itu, nah ini sangat berkaitan antara bagaimana kegiatan pariwisata itu akan berlangsung secara terus-menerus dan memberikan keuntungan secara terus-menerus bagi pengelolanya sendiri, atau kemudian itu juga untuk manfaat untuk bagi wisatawannya sendiri. Nah, kebetulan pemerintah daerah Kaimana di masa sebelum di tahun 2017 itu mendorong pembentukan kawasan konservasi di Kaimana. Nah, bukan kebetulan sih, tapi kemudian pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang 23 yang menerapkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kelautan itu tidak lagi menjadi kewenangan di kabupaten. Nah, kemudian karena kawasan konservasi ini menjadi bagian di dalam ranah kelautan itu, kemudian itu menjadi kewenangan di provinsi begitu. Nah, dan ini ada di bawah Dinas Kelautan, Perikanan dan Kelautan Provinsi. Nah, pengelolaan kawasan konservasi ini sekalipun itu ada di bawah Dinas di Kelautan dan Perikanan, tapi kemudian karena
manfaat atau juga potensi yang ada di dalam kawasan konservasi ini banyak sekali memiliki potensi pariwisata. Nah, karena ada di dalam kawasan konservasi, dan konservasi itu sendiri satu kegiatan yang secara terus-menerus kita melakukan perlindungan, kemudian pelestarian, tapi juga pemanfaatan, dan kawasan konservasi perairan yang ada di Kaimana ini dikelola dengan sistem zonasi. Nah, di dalam zona-zona itu ada 3 zona sebenarnya, tapi salah satu zona, misalnya zona pemanfaatan, itu memang secara khusus memberikan kesempatan kepada pengelola atau juga masyarakat untuk bisa dimanfaatkan khususnya untuk pariwisata. Tapi aktivitas pariwisatanya sendiri itu juga boleh dilakukan di dalam zona yang lain, misalnya zona perikanan berkelanjutan, itu aktivitas atau kegiatan pariwisata itu masih boleh dilakukan. Nah, karena keuntungan kita dengan memiliki kawasan konservasi yang tadi dikelola dengan sistem zonasi itu, karena potensi pariwisata yang ada di dalam kawasan konservasi dilindungi begitu, kemudian dilestarikan, jadi secara terus-menerus itu akan memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk pengelola. Makanya kita boleh bilang bahwa ini pariwisata berkelanjutan begitu, Mbak Dwi. Jadi memberikan manfaat ya bagi si Benar, pengelola. ya. Nah, kemudian kita lihat dari sudut dari pandangan anak muda nih, melihat pariwisata berkelanjutan ini sendiri. Kalau untuk Bung Darwis sendiri itu seperti apa pandangannya? Kan Bung Darwis mengurusi Nama Tota ya, pariwisata di Nama Tota. Nah, lihat adanya pariwisata berkelanjutan ini sendiri seperti apa, Bung? Jadi kalau misalkan dilihat dari kacamata saya sebagai teman-teman Pok Darwis, mewakili teman-teman Pok Darwis dari Nama Tota dan teman-teman di kampung lain di Kaimana, sebenarnya ini adalah satu peluang yang memang terbilang sangat-sangat besar. Hal ini kita bisa lihat dari teman-teman di Raja Ampat yang saat ini ada di sini, bahwa mereka menghasilkan ekonomi yang jauh luar biasa tanpa merusak alam dan budayanya. Bahkan alam dan budayanya itu menjadi nilai tersendiri untuk diambil dan dijual tanpa menghilangkan apapun. Tanpa menghilangkan apapun. Dia menghasilkan pundi-pundi ekonomi yang besar, tapi tanpa menghilangkan apapun. Itu yang menjadi hal paling mendasar yang memang mendorong teman-teman di Pok Darwis, di Nama Tota maupun teman-teman dari kampung lain untuk bergerak bersama dengan teman-teman di LSM yang ada di Kabupaten Kaimana. Oke, baik. Ya, jadi positif sekali ya. Pemirsa, saya ingatkan kembali bahwa kolom live streaming kami telah terbuka. Apabila Anda ingin berpartisipasi dengan memberikan kritik, komentar, saran ataupun pertanyaan, Anda dapat berpartisipasi di kolom live streaming kami. Dan apabila Anda ingin menelpon kami secara langsung, nomor telepon tertera di layar monitor Anda. Ya, selanjutnya nih, Pak Teus lagi, masih di Pak Teus. Mengapa pariwisata berkelanjutan itu harus diterapkan di Kaimana, Pak Teus? Iya. Kalau misalnya kita melihat ke belakang ya, bahwa sampai dengan hari ini masyarakat kita di Kaimana khususnya, sebenarnya secara umum masyarakat di seluruh dunia ini kita masih hidup dan tergantung kepada alam sebenarnya. Nah, hal ini masih sangat kuat sekali untuk masyarakat kita di Kaimana. Misalnya hampir seluruh kampung-kampung kita itu adalah kampung-kampung pesisir. Nah, kampung-kampung pesisir ini adalah kampung-kampung yang juga memiliki potensi, atau di sekitar kampung-kampung itu ada misalnya habitat mangrove, kemudian padang lamun, terumbu karang, dan di dalam habitat-habitat ini sebenarnya menyediakan potensi perikanan yang sangat tinggi sekali. Nah, tapi juga misalnya kalau kita lihat dari sisi potensi pariwisatanya, menyediakan juga potensi pariwisata yang sangat tinggi. Nah, itu makanya kenapa pariwisata berkelanjutan dengan adanya kawasan konservasi yang masyarakat juga mendukung dan pemerintah juga sangat mendukung untuk melakukan hal ini, itu sangat berkaitan gitu, saling berkaitan dan memberikan manfaat, keuntungan untuk masyarakat. Dan tadi saya ulangi lagi bahwa sebenarnya karena tadi masyarakat masih, dan saya pikir sampai kapanpun kita sangat tergantung dengan alam, seperti begitu.
Oke, baik. Nah, sekarang kita ke Pak Martin. Pak Martin ini selaku pelaku wisata di Raja Ampat. Kita tahu ya bahwa Papua Barat itu yang orang tahu Raja Ampatnya. Indonesia yang orang tahu Balinya, begitu ya. Nah, Pak Martin, selama ada di Kaimana nih Pak, Bapak sendiri lihat peluang Kaimana memiliki potensi pariwisatanya itu seperti apa? Terus lagi untuk atraksi burung endemik nih Pak Martin. Pak Martin pawang burung nih, saya dengar-dengar gitu ya. Ya, apakah hewan endemik yang Kaimana punya ini cuman, atau yang ada di Papua Barat itu hanya cendrawasih, atau masih ada hewan endemik lain gitu yang masyarakat sendiri itu belum tahu? Iya, jadi ketika saya tiba hari Senin, kita langsung pergi ke lokasi di air Mubara. Ketika tiba di sana, saya melihat pas kita menyeberang sungai atau kali, saya lihat burung cendrawasihnya lewat, dan saya itu pertama kali dalam hidup saya itu tidak menemukan hal seperti ini. Dan di Papua sini mungkin saya rasa bahwa Kaimana adalah salah satunya pusatnya burung cendrawasih. Dan cendrawasih di Papua sudah sangat susah untuk kita lihat. Dan di Papua sendiri mungkin tempat yang khususnya di Papua Barat cuma ada di Raja Ampat dan Arfak, puncak Arfak. Dan ketika saya tiba di sini, saya pikir cuma ada di Raja Ampat sama Arfak, ternyata di Kaimana juga luar biasa sekali. Dan saya dengar juga mungkin ada jenis cendrawasih lainnya. Dan saya pikir itu potensi besar sekali. Oleh karena itu saya berharap masyarakat, bahkan teman-teman Pokdaris mungkin bisa lebih lagi untuk melihat, cari tahu apakah masih ada jenis-jenis burung lainnya. Karena saya lihat Kaimana punya potensi burung luar biasa. Oke, jadi Pak Martin ini sudah melalang buana ya di bagian pariwisata nih, utamanya di Raja Ampat. Nah, Pak Martin sendiri lihat peluang kita nih seperti apa nih? Peluang Kaimana sendiri, baik itu atraksi di daratnya, di udara maksudnya, ataupun di bawah lautnya, itu seperti apa Pak Martin? Iya, kalau di bawah lautnya saya belum terlalu tahu karena belum sampai di sana, tapi saya lihat dari teman-teman yang lain yang cerita tentang Kaimana, dan saya juga sempat buka di media. Kaimana termasuk potensinya besar, hampir mirip dengan Raja Ampat. Dan itu harus dijaga sekali. Baik. Wah, luar biasa ya. Ya Pak Teus bisa dijelaskan lagi sama pemirsa nih Pak Teus, apa saja yang ada potensi pariwisata yang ada di 4 kawasan konservasi Taman Wisata Perairan Pak Teus? Ya. Mbak Dwi dan teman-teman pemirsa, memang alasan pemerintah daerah dan masyarakat sebelum Undang-Undang 23 ya, bahwa ada potensi yang diidentifikasi oleh Yayasan Konservasi, sebelumnya kita sebut dengan Konservasi Internasional Indonesia, itu bekerja sama dengan LIPI, kemudian Balai Besar KSDA dan UNIPA melakukan survei pada tahun 2006. Nah, ternyata di hampir perairan Kaimana, mulai dari Buruai, Kaimana, Arguni sampai dengan Etna, diidentifikasi bahwa ada banyak sekali potensi sebenarnya. Nah, potensi ini misalnya yang tadi saya sebut, ada habitat terumbu karang, padang lamun, tapi juga mangrove begitu. Dan di dalam habitat-habitat ini tadi misalnya terumbu karang, kita punya misalnya mulai dari air Kiti-Kiti ya, air terjun Kiti-Kiti, kemudian di sekitar Kumawa, sekitar Pulau Adijaya atau Venu, sampai dengan Teluk Triton misalnya, kita memiliki potensi koral
yang sangat tinggi. Nah, terutama misalnya untuk soft koralnya. Nah, kalau kita tahu misalnya di Raja Ampat itu mereka memiliki hard coral yang bagus, tapi di Kaimana memang soft koralnya lebih tinggi. Tapi untuk potensi perikanan, kita boleh bilang bahwa Kaimana setelah penelitian ini oleh para ahli, mereka menyebut Kaimana sebagai kerajaan ikan dunia. Nah, kenapa? Karena dalam satu kali penyelaman itu peneliti melihat ada hampir 300-an jenis dalam satu kali penyelaman. Itu dilakukan dalam satu kali penyelaman. Nah, itu mereka menemukan itu di Tanjung Papisoin, di Nusa Ulan, dan Pulau Boronusa di Teluk Triton. Kemudian mereka membandingkan dengan beberapa wilayah di Asia dalam satu kali penyelaman yang pernah mereka lakukan. Mereka, wah ini luar biasa sekali di Kaimana. Nah, kemudian mereka bilang, ini Kaimana bisa kita sebut sebagai kerajaan ikan dunia. Artinya biomasa ikan yang ada di perairan Kaimana ini sangat tinggi sekali. Nah, artinya bahwa ketika potensi ini dikelola oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat adat ya yang memiliki wilayah-wilayah ini, karena kita tahu juga masyarakat adat di Kaimana ini wilayah perairannya juga itu secara sosial itu ada juga keterikatan secara budaya begitu ya, ada wilayah-wilayah adat begitu, ada kerajaan saya pikir, tapi masyarakat adat terutama pemilik petuanan ini ada potensi, mereka memiliki potensi itu di dalam perairan, di dalam laut, dan yang tadi terumbu karang, padang lamun, menyimpan banyak sekali tadi keindahan, keanekaragaman hayati. Biasa turis atau wisatawan itu juga senang datang misalnya untuk melihat schooling atau kelompok ikan yang berenang berbondong-bondong banyak begitu. Biasanya turis suka untuk lihat yang seperti begitu. Misalnya untuk di wilayah Triton, kita tahu di wilayah Triton itu mulai dari Tanjung Bicari sampai di Selat Namatota, kemudian di perairan sekitar Triton, Namatota, kita tahu biasa kita ketemu dengan hiu paus, kita sebut dengan hiu paus. Nah, ini potensi-potensi pariwisata yang sebenarnya bisa dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, jadi saya pikir tidak hanya itu, tapi masih banyak lagi, dan saya pikir itu hal-hal yang bisa kita lihat, dan sebenarnya itu potensi kita di Kaimana untuk bisa dikelola sebagai potensi pariwisata, begitu Mbak Dwi. Kalau dari Bung Darwi sendiri untuk bagian Namatota, nah itu potensi pariwisata apa saja yang ada di Namatota tuh, Bung? Sebenarnya kalau misalkan kita bicara potensi yang ada di Namatota, itu kan kami punya rata-rata potensinya rata-rata laut semua. Cuma memang ada beberapa potensi-potensi seperti burung cendrawasih, tapi yang masih belum dikelola sama ini yang di beberapa potensi-potensi yang ada di Selat Iris, di Triton, itu yang memang sudah dikelola sama orang-orang pemilik hak ulayat. Jadi kalau kami di dalam kampungnya sendiri, kami berusaha untuk mengelola hal-hal yang berkaitan yang ada di sekitar kampung, misalnya dengan tempat sejarah kampungnya, sejarah kerajaannya, sejarah budayanya yang memang masih sangat kental di sana, dan beberapa hal-hal yang ada di sekitar situ. Jadi di Sangmos misalnya atau Maumon yang ada di sekitar-sekitar situ, tapi rata-rata perairan semua. Tapi burung cendrawasih juga ada di Namatota. Burung cendrawasih juga bukan hanya ada di Namatota, tapi sebenarnya kalau misalkan kita bicara hutannya, kalau misalkan kita bicara hutan, itu banyak tempat yang memang menjadi tempat persinggahan burung cendrawasih, tempat bermainnya dia. Cuman memang hanya sampai saat ini tempat-tempat itu belum diketahui oleh orang-orang banyak, cuman orang-orang tertentu yang tahu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang belum kita gali. Iya, yang belum. Tinggal tunggu waktu ya. Oke, kita ke Pak Martin ini. Pak Martin bisa diceritain nih sama warga Kaimana. Itu jatuh bangunnya nih, ikut dalam pembangunan pariwisata di Raja Ampat itu seperti apa, Pak Martin? Ya, di Raja Ampat sih dari awal kita bicara pariwisata tidak segampang yang kita bicara. Baik. Kita mulai dari awal butuh bertahun-tahun untuk masyarakat paham akan pariwisata.
Dan di kampung saya sendiri kadang sampai bapak kampung juga tidak, kepala kampungnya tidak mendukung pariwisata, tapi saya bersama teman-teman pemuda, bahkan ada beberapa orang tua yang sering ikut kegiatan dari LSM, bahkan di dinas pariwisata, mereka selalu berikan edukasi. Akhirnya beberapa teman-teman pemuda mengerti, dan akhirnya kita mengerti, dan kita mulai, kita tidak hanya bicara tapi langsung kita melakukan. Pertama kita, karena di kampung saya banyak sekali masih ada pemburu, apalagi burung cendrawasih tidak, tapi jenis burung lainnya itu selalu diburu. Dan ketika ada BKSDA masuk di kampung saya di Raja Ampat, memberikan pemahaman dan sebagian mengerti, dan setelah itu wisatawan datang. Dari wisatawan datang, mereka mulai yang tidak paham, jadi kita yang sudah mengerti, kita menjelaskan lagi, memberikan pemahaman bahwa ketika kalian buru satwa liar, wisatawan akan pergi, dan wisatawan Raja Ampat ini akan dikenang orang-orangnya tidak ramah lingkungan. Baik. Dan akhirnya, dan di sana LSM tidak bosan-bosan untuk memberikan pemahaman. Iya. Dan kita waktu banyak yang kami lewati, kadang sulit untuk bicara pariwisata, susah sekali. Tapi berapa tahun terakhir masyarakat mulai paham akan pariwisata, dan manfaat pariwisata sangat besar sekali. Berapa lama itu Pak Martin untuk memberikan pemahaman itu, berjuang, berjibaku nih kita supaya masyarakat itu bisa paham? Kalau untuk di Raja Ampat sendiri itu berapa lama Pak Martin pada saat itu? LSM masuk pada saat itu mungkin sekitaran 2003 ya, 2003. Dan masyarakat mulai mengenal pariwisata itu sejak 2012 ke atas. Dan itu cuman beberapa saja yang buat homestay, dan beberapa investor mulai masuk. Ketika investor masuk, banyak LSM mulai memberikan pemahaman, ketika kalian berikan investor masuk, kalian nanti akan jadi penonton. Kalian harus berusaha, kalian harus buat homestay. Ketika buat homestay, kalian akan punya pendapatan dari situ. Kurangi nelayan, dulunya orang masih buru ikan, apalagi titeruga atau penyu, termasuk manta. Di Raja Ampat juga banyak orang masih hidup buru hewan-hewan laut. Jadi dari 2003 kemudian baru pahamnya itu 2012. Iya, itu. dari iya. Oke, nah sekarang kita ke pertanyaan yang lebih esensial nih kalau saya mau bilangnya nih Pak Teus. Oke, Pak Teus, bagaimana kita mau membangun mindset dari masyarakat lokal Kaimana sendiri itu Pak Teus untuk mengelola sumber daya alam? Bahwa kita ini sedang melakukan program pariwisata berkelanjutan yang memang manfaatnya itu untuk lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Nah gimana Pak Teus strategi kita ini supaya masyarakat itu tuh tahu gitu loh, mereka punya pikiran, hey ayo bangun, bangkit, kemudian kita kerja lah, bergerak supaya pemasukan dan pendapatan itu tuh untuk kita, seperti yang tadi Pak Martin bilang, yang di sana yang di pekerjakan itu masyarakat lokal ya Pak Martin ya. Nah itu gimana Pak Teus? Ya, kembali lagi bahwa
kalau kita bicara tentang pariwisata berkelanjutan, Mbak Dwi, ya, bahwa itu artinya ada 3 hal yang tadi Mbak Dwi sebut, itu bahwa lingkungan, ekonomi, dan sosialnya itu harus saling menguatkan begitu. Nah, ketika kita ingin kelola pariwisata berkelanjutan, memang misalnya alamnya kalau tidak kita apa-apakan begitu, pasti dia akan baik saja, kecuali misalnya dia rusak karena bencana, ya. Tapi selama ini kita tahu bahwa ketika ada intervensi dengan dari sisi manusia, entah itu pembangunan, mohon maaf karena memang pembangunan selalu pasti ada efek sampingnya juga. Tetap ada hal baiknya untuk manusia, untuk masyarakat, tapi tetap akan memberikan efek samping atau dampak terhadap lingkungan. Tapi tadi karena pariwisata berkelanjutan ini sangat berkaitan sekali dengan kawasan konservasi, jadi kawasan konservasi ini yang kita berharap dikelola, kemudian dilihat oleh pemerintah dan masyarakat sebagai tempat atau wadah atau konsep di mana kemudian potensi pariwisata yang ada di dalam kawasan itu harus dilindungi, harus dilestarikan potensinya supaya tadi tetap memberikan manfaat untuk masyarakat secara terus menerus. Nah, kalau untuk ke masyarakat, misalnya tadi kalau Om Martin sebut bahwa dari sejak 2004, kemudian sekitar 2012, kemudian baru ada pemasukan sebenarnya untuk pariwisata Raja Ampat. Saya pikir 11 tahun itu memang proses yang cukup panjang ya untuk Raja Ampat. Di Kaimana saya pikir kita mulai dari proses penelitian itu dari sejak 2006, kemudian status pencadangannya di tahun 2008, kemudian pemerintah Kaimana dan Dewan DPRD menetapkan kawasan Kaimana juga sebagai kawasan konservasi pada tahun 2012 lewat Perda nomor 11 tahun 2012 itu, bahwa itu artinya bahwa karena kita membangunnya kawasan konservasi dulu, memang di dalam kawasan konservasi ada tahapannya, ada tahapan penetapannya, mulai dari tadi proses identifikasi secara saintifik, kemudian pada saat proses identifikasi ini memang membutuhkan dukungan daripada masyarakat. Setelah ada dukungan dari masyarakat, kemudian pemerintah mengakomodir, kemudian karena penetapannya sendiri itu tidak hanya di level kabupaten, tapi penetapan kawasan konservasi itu menjadi kewenangan kementerian. Jadi setelah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten, kemudian itu diajukan ke pemerintah pusat lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian lanjutannya mereka akan menetapkan itu. Nah, tahapan yang dilalui oleh kawasan konservasi perairan di Kaimana melalui tahapan-tahapan itu. Nah, tapi di dalam masa tahapan untuk prosedur itu, proses pendidikan lingkungan hidup, outreach, kemudian kita membangun media massa untuk bagaimana mengedukasi masyarakat untuk paham bahwa ketika kita membangun kawasan konservasi, kemudian itu dimanfaatkan lewat pariwisata begitu, kita harus tahu dulu bahwa potensi ini adalah potensi yang bisa habis, bisa rusak. Misalnya saja ketika kita datang ke satu tempat, atau misalnya saja kita berinteraksi dengan hiu paus misalnya ya, ketika kita datang ke hiu paus, kemudian karena orang tidak paham dengan bagaimana karakteristik kehidupan dari hiu paus itu sendiri, orang suka untuk rame-rame, oh ternyata ikan yang besar ini yang tadinya kita pikir karena itu ikan hiu kemudian dia besar, itu sangat menakutkan begitu ya. Tapi ketika orang tahu oh ternyata ikan ini dia tidak makan manusia, dia hanya makan. Pikiran pertama begitu. Iya. Nah, jadi ternyata ikan hiu paus ini dia makan udang-udangan begitu yang kecil, krustasea. Tapi juga ternyata sangat unik sekali di Kaimana bahwa mereka juga makan ikan puri yang kecil-kecil itu. Jadi kalau misalnya mereka telan ikan yang lebih besar itu biasa selalu dimuntahkan kembali. Nah, karena dia sangat kita bilang bahasa yang gampang kita bilang dia jinak begitu dengan interaksi dengan manusia. Kemudian biasa orang suka untuk ternyata dia jinak. Oh begitu mereka dekat berenang, peluk-peluk ikan.
Nah, tapi lama-kelamaan kalau interaksi ini tidak dikontrol, ikan ini kan pasti akan stres juga. Nah, ketika dia sudah stres, dia akan pergi dari lokasi di mana dia merasa dia terganggu. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang memang menurut saya di Raja Ampat di 11 tahun itu atau di Kaimana yang masih cukup panjang ini, kita perlu untuk itu dikasih tahu, dibangun pemahamannya ke masyarakat. Kemudian misalnya kalau ada industri yang ingin juga memanfaatkan potensi ini untuk dikelola sebagai potensi pariwisata, pemahaman-pemahaman ini yang kemudian harus dipahami, kemudian itu harus dibuat dalam bentuk semacam SOP begitu, atau kita biasa sebut juga dengan code of conduct, atau misalnya aturan untuk bagaimana berinteraksi dengan spot atau potensi yang ada. Misalnya code of conduct untuk berinteraksi dengan hiu paus misalnya. Misalnya saja contoh, ketika orang pergi untuk ke lokasi hiu paus, berinteraksi dengan hiu paus, orang tidak boleh naik di punggung hiu paus, peluk-peluk, kemudian berenang bersama-sama. Nah, itu yang harus dikuatkan terus. Nah, kebetulan kawasan konservasi perairan daerah Kaimana ini sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan Menteri, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 25 tahun 2019, bahwa kewenangan itu menjadi kewenangan di provinsi lewat Dinas Perikanan. Tapi karena Dinas Perikanannya ini ada di provinsi, jadi pengelola kawasan konservasi itu dalam bentuk UPT. Nah, jadi unit pelaksana teknis daerah ini yang mengelola bagaimana mengelola atau mengefektifkan pemanfaatan atau juga perlindungan pelestarian di kawasan konservasi, harus juga bersinergi. Dan selama ini kita sangat beruntung, pemerintah sangat bekerja sama tidak hanya dengan NGO atau LSM, tapi juga dengan kelompok masyarakat untuk bagaimana terus sama-sama membangun pemahaman-pemahaman tadi, supaya tadi sumber daya yang sangat kita bilang sensitif atau juga pasti akan rusak begitu. Nah, kalau kita paham dengan itu, kita jadi tahu bagaimana kita berinteraksi, dimanfaatkan untuk tetap memberikan keuntungan untuk masyarakat, tapi juga kita tahu itu seperti apa. Atau mungkin saya mau kasih ada ilustrasi yang lain lagi, misalnya begini. Biasa mungkin kalau kita yang hidup di darat begitu, kalau kita melewati satu tempat yang penuh dengan rumput begitu, atau rumput hijau atau rumput pendek begitu, kalau kita sering saja lewat di situ, pasti rumput di situ akan mati. Kalau kita kesana kemari terus saja pasti rumput di situ akan mati. Tapi di tempat yang lain pasti rumputnya akan tumbuh dengan subur. Saya pikir itu ilustrasi yang mudah sekali untuk membantu kita bahwa potensi pariwisata kita yang ada di dalam kawasan konservasi ini itu juga bisa saja rusak kalau kita tidak kelola, tidak dimanfaatkan dengan cara-cara yang kita bilang dengan cara-cara yang ramah lingkungan begitu, Mbak Dwi. Oke, baik. Ya. Nah, kalau dari Pok Darwis Nama Toto sendiri, gimana itu Bung untuk membangun mindset masyarakat lokal nih dalam hal mengelola pariwisata berkelanjutan nih untuk kepentingan dan manfaatnya juga untuk mereka sendiri, itu seperti apa, Bung? Jadi ini kan sebenarnya kita membangun mindset, membangun pemikiran orang, dan ini kita bukan membangun pemikiran satu orang, terutama pemikiran yang ada di masyarakat dengan pendidikan, dengan latar pendidikan yang beda-beda. Tentunya di sini satu hal yang paling harus kita tanamkan adalah jangan sampai kita mudah menyerah karena ada problem-problem atau isu-isu yang masuk ke kuping itu dengan bahasa-bahasa yang kasar, dengan bahasa-bahasa yang nyelekit misalnya. Itu kan sebenarnya seperti yang tadi teman-teman dari Raja Ampat sampaikan, bahwa mereka bukan butuh waktu 1 hari 2 hari langsung bangun, langsung jadi dan mendapatkan hasil. Ini sebenarnya bukan masyarakat itu tidak paham, sebenarnya masyarakat paham, tapi masyarakat belum bisa percaya bahwa hari ini apa yang dia dapat hari ini bisa tidak pariwisata ini bisa mengalahkan dia. Jadi penghasilan pariwisata ini bisa dapat
melebihi apa penghasilan dia hari ini, tidak. Itu yang memang masih terus kita kulik pelan-pelan, harus kita melakukan pendekatan yang baik, kita harus melakukan pendekatan yang terus kita pepet terus, dan jangan sampai pernah putus asa. Karena kalau misalkan putus asa, mungkin teman-teman di Raja Ampat tidak merasakan hal itu ya. Ini yang sebenarnya makanya kita butuh bantuan sekali dari teman-teman yang ada di Raja Ampat, teman-teman LSM, sama pemerintah, sama dinas, memang yang terkait semua di dalam sektor pariwisata ini, yang bisa memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa hari ini tuh besok-besok apa yang kita dapatkan dari hasil pariwisata itu jauh lebih besar daripada apa yang kita dapat hari ini. Contohnya Raja Ampat, atau karena memang juga masyarakat yang seperti tadi saya bilang bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat dengan latar pendidikan yang beda-beda. Jadi mungkin mereka kurang melihat keluar, kurang melihat kepada teman-teman di Bali, teman-teman di Raja Ampat yang memang sudah merasakan hasilnya. Itu sih yang memang karena susahnya didorong, karena memang masyarakat belum merasakan apapun hasil dari pariwisata itu. Jadi ngapain kita pariwisata? Toh hari ini juga masih bisa makan gitu. Baik, iya, saya setuju sekali. Nah, untuk Pak Martin, itu dari 2003 ya Pak Martin sampai sekarang ini. Selama itu tuh Pak Martin, mungkin ini bisa jadi contekan bagi kita di Kaimana ini. Strategi apa saja yang pada saat itu dilakukan dalam hal pengembangan pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat? Padahal waktu kita ngobrol tadi kan Pak Martin bilang satu homestay saja itu per bulannya menghasilkan 1 miliar ya, satu homestay, dan bahkan ada juga yang di bawah itu tuh paling kecil mungkin 300 juta ya Pak Martin ya, dan itu semua pelakunya adalah masyarakat lokal. Iya, ini yang Pak Martin bisa dikasih tahu atau jelaskan kepada pemirsa sekalian strategi apa yang dilakukan saat itu Pak Martin? Jadi strategi di sana kita LSM tidak putus-putus untuk memberikan pemahaman. Nah, dan ketika masyarakat mulai paham, mereka mulai membuat homestay, dan ketika homestaynya jadi, mereka mereka bilang kira-kira siapa yang nanti akan promosi. Nah, ketika homestaynya sudah selesai, tetapi ada dinas-dinas terkait yang bantu mereka untuk promosi. Dan pada saat itu tidak seperti sekarang yang media ini luar biasa bisa membantu, dan pada saat itu memang jaringan lagi susah. Tetapi mulai ya pada saat itu kita cuma bisa berharap sama dinas pariwisata, dan berjalannya waktu tower jaringan di mana-mana, akhirnya masyarakat lokal di sana mulai paham bagaimana menggunakan media. Mereka bisa menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp, bahkan di homestay Raja Ampat ada punya namanya Asosiasi Raja Ampat. Mereka punya satu wadah yang namanya Asosiasi Homestay. Itu sebelumnya mereka didukung oleh NGO juga namanya 73. Mereka itu selalu mendukung, mereka yang mendonor dana buat Stay Raja Ampat. Jadi nama websitenya itu Stay Raja Ampat. Stay Raja Ampat ini dia yang selalu memberikan membantu masyarakat lokal di sana. Jadi Stay Raja Ampat itu milik masyarakat di sana, dan di beberapa homestay di Raja Ampat mereka punya pendapatan yang sangat luar biasa. Ada yang punya, dan semua itu hampir dikelola oleh anak muda di Raja Ampat.
Nah, mereka di sana ada punya dive center, ada yang punya alat-alat snorkeling. Jadi ketika yang punya alat diving, mereka cari anak-anak yang belum paham tentang bagaimana cara diving. Nah, pemerintah kasih training buat anak-anak Raja Ampat yang mau untuk bisa training untuk diving. Dan ketika mereka sudah mulai paham, pemerintah kasih training, mereka bisa selam dan mereka buat lisensi juga. Dan semakin maju dan mereka punya pendapatan bisa high season. Soalnya di Raja Ampat high seasonnya itu mulai September sampai Februari itu high season di Raja Ampat. Dan pada saat itu saya bekerja di UPTD pariwisata, bukan UPTD pariwisata tapi UPTD KKP Raja Ampat. Dan pada saat itu UPTD yang mengelola kawasan konservasi yang ada di Raja Ampat, dan dia menangani juga setiap wisatawan yang berkunjung di Raja Ampat. Dan saya sendiri yang sebelum wisatawan berkunjung ke Raja Ampat, mereka harus melalui saya dulu. Wih, mantap banget nih Bung Martin. Dan akhirnya jadi semua Raja Ampat sebelum lewat dia ini. Jadi setiap wisatawan yang datang ke Raja Ampat, mereka harus lapor dulu, dan mereka harus mau kemana. Kalau mau ke homestay, mereka melalui saya, mau ke resort juga melalui saya. Dan semua kontak homestay dan resort semua ada di saya. Jadi saya langsung kontak ownernya, langsung datang jemput. Baik. Dan kalau di saat high season itu beberapa homestay yang saya ingat sekali, itu namanya homestay Yengkorano Homestay. Homestay ini dia sekarang punya liveaboard dari hasil diving sama wisatawan. Jadi di saat high season pendapatannya dalam 1 bulan itu 1 miliar homestay ini. Dan dua homestay lainnya itu Koropen Homestay sama Yengkorano. Ada satu homestay lagi saya lupa namanya, itu dalam 1 bulan pendapatan 300 juta dalam. Dan itu sangat dirasakan sekali. Dan selain dari homestay yang lain, itu paling rendah 100 juta dalam per bulan, paling rendah 100 juta sebulan. Oke. Dan mereka sangat merasakan manfaat dari pariwisata. Dan akhirnya mereka yang dulunya masih sering nelayan, tani, mereka mulai berkurang karena mereka rasa bahwa pariwisata ini sangat sangat mendukung ekonomi masyarakat di Raja Ampat. Oke, Bung Martin, bingung juga saya mau bilang apa nih. Oke, Pak Teus. Nah, untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah sendiri selama ini bagaimana Pak Teus? Apakah kemarin yang ikut kegiatan Training of Trainers ya, kegiatan yang baru saja ditutup ini, itu ada perwakilan dari pemerintah daerah atau seperti bagaimana Pak Teus? Iya, jadi Mbak Dwi, saya kembali untuk di beberapa tahun lalu ya, sebelum minta maaf saya ulangi lagi, sebelum Undang-Undang 23 itu memang KKP Kaimana ini itu dibangun sebenarnya, diinisiasi oleh pemerintah daerah di Kaimana lewat Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, tapi setelah karena tadi Undang-Undang 23 tadi, kemudian kewenangan kelautan itu menjadi kewenangan di provinsi, kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui UPT pengelolanya itu ada di Kaimana untuk mengelola kawasan konservasi. Tapi karena kawasan konservasi ini sendiri ada ada juga di dalam wilayah administrasi kabupaten, kemudian masyarakat yang juga tinggal di dalam kawasan konservasi ini, kampung-kampung ini ada juga, itu merupakan merupakan masyarakat dari
di kabupaten sendiri, di Kabupaten Kaimana. Nah, mau tidak mau manfaat atau misalnya kemudian ketika ini dikelola, dampak misalnya itu akan dirasakan lebih dulu oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di Kaimana. Benar. Nah, mau tidak mau memang sekalipun kewenangan pengelolaannya itu ada di provinsi, tapi tetap saja itu sebenarnya ada di Kaimana. Nah, ini yang UPT pengelola tetap membangun koordinasi dengan misalnya pemerintah daerah lewat dinas pariwisata misalnya, untuk bagaimana mencari solusi bagaimana pengelolaan perikanan berkelanjutan, minta maaf, pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Kaimana di dalam kawasan konservasi ini bisa saling mendukung, bisa sinergi. Jadi sekalipun pengelola atau UPT ini mendorong misalnya kita biasa bilang kita jaga laut atau misalnya pengawasan di dalam kawasan itu dilakukan oleh UPT, tapi bagaimana strategi lain, bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari sisi dukungan sarana atau kebijakan untuk bagaimana pariwisata ini juga bisa tetap berjalan. Nah, kita tahu, kami juga tahu dengar bahwa pada saat kegiatan yang tadi Mbak Dwi bilang itu Kepala Dinas Pariwisata di Kaimana menyebutkan bahwa Pemda saat ini sudah memiliki ke arah kebijakan begitu. Mereka punya dokumen Riparkap yang itu akan menjadi dokumen atau menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk membangun pariwisata di Kaimana. Nah, karena potensi-potensi yang akan didorong di dalam Riparkap itu justru banyak juga, atau justru ada sebagian besar itu ada di dalam kawasan konservasi. Mau tidak mau sinergitas atau juga koordinasi di antara UPT pengelola kawasan ini dengan pemerintah daerah atau dinas pariwisata di Kaimana itu harus dilakukan. Mau tidak mau itu harus dilakukan. Karena memang tadi membangun pariwisata atau pariwisata berkelanjutan itu tidak bisa dilakukan oleh UPT pengelola sendiri, tapi itu harus dilakukan bersama-sama. Seperti tadi, dari masyarakat harus mendukung, masyarakat harus paham, kelompok-kelompok misalnya komunitas, kemudian SKPD yang lain juga. Karena kita tahu juga bahwa ketika ada pariwisata, tidak hanya ketika orang datang ya, Madwi, ketika orang datang misalnya ke Kaimana, tinggal di hotel misalnya, atau tinggal di homestay misalnya, mereka pasti perlu makan. Ketika perlu makan, mereka mungkin butuh ikan. Nah, kalau butuh ikan itu artinya kita harus ada nelayan juga. Nah, kalau misalnya mereka perlu sayur atau bahan makanan yang lain, kita pasti butuh misalnya petani misalnya. Nah, itu artinya bahwa semua stakeholder yang ada di Kaimana itu sangat penting untuk membangun pariwisata di Kaimana. Jadi tadi pemerintah daerah, dinas pariwisata, mau tidak mau itu mitra yang kuat sekali untuk harus berkoordinasi, bersinergi untuk membangun pariwisata. Oke, mau tidak mau harus ikut ya Pak ya. Ya, sekarang Pak Teus, kita berbicara mengenai lingkungan kita sendiri nih Pak Teus. Tentu saja kan pariwisata berkelanjutan ini harus didukung dengan lingkungan juga. Nah, untuk lingkungan masyarakat saat ini, apakah mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kaimana? Mengingat masih banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan. Di Facebook juga UPTD Persampahan Terpadu itu tidak habis-habisnya ya. Gencar-gencarnya mempromosikan gerakan Kaimana nol sampah. Hari ini dibersihkan di ini, tapi besoknya sampah lagi udah berserakan lagi nih, pusing juga ngurusin sampah. Kemudian untuk sumber daya alam di laut sendiri, ikan-ikan itu kemarin dialog interaktif minggu lalu, fakta di lapangan yang ditemukan oleh KKPD Kaimana sendiri masih banyak nelayan-nelayan yang berburu hiu, kemudian mengambil ikan itu sudah melebihi dari jumlahnya. Bahkan ikan yang kecil-kecil saja yang bisa dikategorikan belum layak untuk diambil itu mereka sudah ambil. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, seperti bagaimana Pak Teus? Iya, jadi sekali lagi setelah kita punya kawasan konservasi, itu artinya kawasan konservasi ini harus melakukan 3 hal yang tadi ya.
ada perlindungan, kemudian pelestarian, tapi juga tetap harus dimanfaatkan karena tidak mungkin kita jaga potensi kita, tapi kemudian masyarakat kita lapar gitu. Nah, hal yang lain juga itu adalah bahwa hampir di kawasan konservasi dengan banyak sekali potensi itu tidak bisa dilakukan dengan kemudian keinginan pemerintah saja begitu, atau misalnya dari sisi NGO misalnya itu hanya karena kesadaran NGO saja kemudian mendorong atau menginisiasi atau kemudian bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun kawasan konservasi. Tapi itu juga memang harus berangkat dari kesadaran, tapi kemudian juga dukungan masyarakat terutama untuk membangun kawasan konservasi. Karena yang paling sederhana tadi, bahwa sampai kapanpun kita masih sangat hidup dan tergantung dengan alam kita. Kita di Kaimana masih perlu makan ikan misalnya, atau misalnya ketika kita pergi ke pantai, lihat pantai yang bersih, ada terumbu karang yang masih bagus, ada banyak ikan-ikan kecil di sana yang bermain warna-warni, itu memberikan secara psikologi, itu memberikan suasana hati yang senang begitu. Nah, itu artinya bahwa masyarakat atau juga pemanfaat atau juga penerima manfaat dari potensi kawasan konservasi yang bisa dikelola dengan pariwisata berkelanjutan tadi, itu harus betul-betul tidak hanya tahu, tapi kemudian dalam kehidupan hari-harinya itu mencerminkan bahwa dia mendukung kawasan konservasi atau juga mendukung pengelolaan dengan pariwisata berkelanjutan. Misalnya begini, ketika kita buang sampah ke halaman atau misalnya di parit misalnya, atau biasa kita buang sampah di laut, sampah-sampah ini akan terbawa arus pergi ke terumbu karang misalnya. Terumbu karang ini adalah satu jenis atau ekosistem atau habitat yang juga hidup tergantung dari sinar matahari. Ketika sampah plastik ini dia menutupi terumbu karang misalnya dan terhalang dari cahaya matahari, mau tidak mau terumbu karang itu akan mati. Nah, atau juga misalnya kita punya potensi penyu misalnya. Nah, penyu ini karena dia kesehariannya dia suka dengan ubur-ubur. Nah, ketika ada sampah yang kita buang plastik misalnya, bentuknya ketika penyu ini berenang dan lihat bahwa ini kira ini ubur-ubur, dia makan. Nah, ternyata itu terulang secara terus menerus sampai satu saat dia sudah tidak bisa lagi mencerna plastik itu, dan itu bisa membuat memberikan kematian ke penyu misalnya. Nah, ini artinya bahwa kesadaran kita tidak hanya mendukung kawasan konservasi, tapi kita tahu bahwa aktivitas yang kita lakukan di darat itu akan memberikan dampak terhadap potensi kita yang ada di kawasan. Nah, ketika pariwisata berkelanjutan yang kita kelola atau kita ingin memberikan keuntungan terhadap kita, tapi kemudian perilaku yang kita lakukan juga itu tidak mendukung misalnya, itu mau tidak mau itu akan berdampak buruk terhadap potensi kita, dan itu artinya akan mematikan tadi pariwisata berkelanjutan yang kita ingin untuk terus-menerus ada. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, teman-teman misalnya seperti Pok Darwis yang boleh kita bilang sebagai ujung tombak di kelompok, di komunitas masyarakat, ini menjadi menjadi teman-teman yang sangat dekat sekali dengan masyarakat, bisa selalu membantu untuk mengedukasi masyarakat. Ya, selain media yang selalu sangat tidak bosan-bosan juga ya untuk selalu mengedukasi masyarakat bahwa ketika kita tidak ramah dalam hidup hari-hari, misalnya buang sampah sembarang, nah ini akan memberikan dampak buruk terhadap tadi pariwisata kita. Ya, kalau Bung Darwis sendiri di Namatota sudah bebas dari sampah? Mungkin bukan bebas dari sampah, tapi masyarakat saat ini itu sudah sadar akan dampak dari sampah itu. Maksudnya sadar akan mulai masuknya pariwisata, mulai masuknya orang-orang luar yang berdatangan di situ. Jadi yang tadinya mereka buang sampah sembarangan, alhamdulillah untuk saat ini tuh sudah teman-teman dari Pok Darwis sama dari
ketua pemuda masjid sama tokoh-tokoh yang lain, itu kita sudah bikin semacam satu program untuk sampah dikumpulin, terus ntar tempat penampungannya kita memang jauhkan dia dari kampung. Jadi memang bukan nol sampah, bukan ya di mana ada masyarakat pasti di situ ada sampah gitu. Cuman memang sekarang penanggulangannya masyarakat alhamdulillah sudah mulai sadar akan sampah itu. Sabar. Tadi Bung Darwis bilang sampah dikumpulin ya? Iya, sampah dikumpulin. Jadi mungkin untuk pemanfaatan selanjutnya, jadi dibawa jauh dari kampung, tapi bukan untuk misalnya dibuang ke laut, dibuangkan bukan. Terus pengolahan airnya seperti apa? Pengelolaan air Sampah tersebut yang sudah dibawa jauh dari kampung itu? Yang sudah dibawa jauh dari kampung itu, sampah itu ada yang jadi dipisah-pisah, ada yang dibakar, ada yang memang dimanfaatkan. Iya, ada. Jadi sampah yang dibawa itu sudah menjadi sampah yang terpisah dari masyarakat. Jadi sudah langsung ada teman-teman yang bagian urusin sampah udah memang langsung dipisahin. Oke. Jadi ada yang bisa didaur ulang ya? Iya, ada yang bisa didaur ulang. Iya. Pemahaman masyarakat juga sampah bekas makanan ya itu juga dibuang ke laut supaya ikan-ikan makan tuh katanya. Nah, pemikirannya. itu. Padahal itu bukan kayak gitu ya. Sebenarnya bukan kayak gitu, cuman kan kita sebenarnya butuh waktu pelan-pelan untuk terus masukin. Kan tidak bisa masyarakat kita datang langsung lempar dengan bahasa yang dibawa dari buku, kan kita harus pelan. Iya. Oke, bagus strateginya ya. Oke. Ya, kalau untuk ini sendiri nih Pak Teus, sebelum kita closing ya, ini pertanyaan pamungkas kalau saya mau bilang. Untuk perlindungan dan pelestarian tempat-tempat wisata itu sendiri yang termasuk ke dalam kawasan konservasi itu seperti apa Pak Teus? Bagaimana perlindungan dan pelestariannya? Ya, kawasan konservasi perairan daerah di Kaimana ini dikelola dengan sistem zonasi. Artinya bahwa ada zona inti, kemudian ada zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan. Nah, zona-zona ini atau kawasan konservasi ini ditetapkan dengan peraturan menteri ya. Artinya kemudian unit pengelola teknis daerah membuat rancangan begitu bahwa di dalam zona-zona ini ada ketentuan-ketentuan boleh dan tidak boleh bagaimana beraktivitas di dalam zona-zona ini. Nah, jadi ketika misalnya di zona inti itu sama sekali tidak boleh beraktivitas di dalam zona inti, yang hanya boleh dilakukan misalnya penelitian dan pendidikan. Kemudian misalnya zona pemanfaatan juga misalnya zona yang dikhususkan begitu untuk perlindungan, pelestarian untuk biota atau juga ekosistem yang ada dalam situ, tapi hanya boleh dimanfaatkan itu dengan pariwisata, tapi pariwisata yang ramah lingkungan. Nah, atau juga misalnya dengan zona perikanan berkelanjutan. Nah, di zona perikanan ini sangat cukup luas sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada nelayan untuk tetap boleh mengambil di dalam situ, tapi tetap dengan cara-cara atau dengan alat yang ramah lingkungan. Baik. Artinya bahwa ketika sudah ditetapkan dengan regulasi seperti begitu, kemudian akan terus dimonitoring. Nah, ketika ada pelanggaran itu akan ada tindakan-tindakan hukum yang dilakukan atau diberikan oleh UPT, atau misalnya juga lewat misalnya di Kaimana ada PPNS, atau juga biasa ada patroli bersama yang dilakukan antara unit pengelola dan misalnya Polair atau Angkatan Laut. Jadi perlindungan dan pelestarian sumber daya di dalam kawasan konservasi supaya memberikan manfaat, terutama misalnya pariwisata, dan itu kita bilang itu pariwisata sebagai manfaat bonus untuk masyarakat atau untuk pemerintah daerah. Ya, di situ sudah manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh kalau kemudian didukung, atau masyarakat juga atau pemerintah mendukung dengan tetap menjalankan ketentuan aturan-aturan sesuai dengan sistem zonasi yang sudah ada. Oke. Kalau dari Pak Martin sendiri, pengalaman di Raja Ampat itu seperti apa Pak? Dalam hal perlindungan dan pelestarian tempat-tempat pariwisata itu. Apa di Raja Ampat sudah bebas sampah Pak? Kalau kita bicara soal sampah itu selalu ada. Selalu ada Ya. Tapi kita harus
bagaimana untuk menghindari sampah itu. Di Raja Ampat sendiri sampai saat ini masih ada, terutama wisatawan lokal. Wisatawan lokal tuh mereka ketika berwisata, mereka paling banyak sekali bawa sampah. Dan di Raja Ampat sudah ada aturan kalau ketika berwisata jangan sampah itu jangan langsung ditinggalkan di tempat wisata, tapi harus dibawa pulang. Dan di Raja Ampat waktu belum COVID itu sampah ada di sana, ada bank sampah. Jadi sampah-sampah, kebanyakan sampah di homestay dan di resort mereka bawa ke bank sampah karena ada penada untuk sampah. Oke. Kalau untuk perlindungan dan pelestarian dari tempat wisata itu seperti apa? Seperti kayak macam interaksinya terhadap biota laut, seperti yang tadi Pak Teus bilang ya, kalau di Kaimana kan dilarangnya seperti ini. Kalau hiu paus berarti tidak boleh bersentuhan. Kalau di Raja Ampat sendiri seperti apa Pak Martin? Ya, di Raja Ampat sendiri juga sama juga. Kita karena hampir sampah itu berasal dari Sorong, karena Raja Ampat dengan Sorong itu kan tidak berjauhan, dan kebanyakan itu sampah itu hanyut dari Sorong. Akhirnya itu yang jadi kendala buat kita di Raja Ampat. Orang Raja Ampat sendiri memang sudah kurang buang sampah, tapi itu sampah yang dari Sorong itu yang jadi kendala. Dan beberapa ada, karena sampah terus berdatangan, akhirnya ada beberapa LSM, bukan LSM tapi komunitas. Komunitas mereka buat, jadi setiap hari Jumat mereka adakan pembersihan laut di Raja Ampat. Itu sampah mungkin ombak bawa ya dari sini ke Raja Ampat, jauh sekali. Oke, nah Pak, ini tidak terasa kita sudah hampir 2 jam ya, 1 jam 50 menit nih di program Si Rosa ini. Nah, harapannya nih dari Pak Teus sendiri untuk pariwisata berkelanjutan ini seperti apa Pak? Ya, harapan kita sebagai NGO ya, sebagai NGO, karena kawasan konservasi ini dikelola oleh pemerintah lewat UPT sebagai pengelolanya. Nah, tapi juga ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Artinya dukungan yang kuat, kesadaran yang kuat dalam tindakan begitu yang datang dari seluruh masyarakat itu akan memberikan dampak yang baik terhadap kawasan konservasi. Jadi bonus pariwisata atau pariwisata berkelanjutan itu akan memberikan manfaat ekonomi atau kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Kaimana itu sendiri. Nah, harapan kami ya kesadaran ini yang mungkin harus terus ditumbuhkan di lingkungan kita sama-sama, terutama di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Teus. Nah, kalau dari Bung Darwi sendiri, pesannya buat masyarakat Kaimana nih, kita lagi program pariwisata, bahkan ada lagi nih program pariwisata berkelanjutan. Silakan Bung Darwis. Jadi kalau misalkan dari saya pribadi untuk pariwisata berkelanjutan, saya itu mengibaratkan seperti burung Garuda. Jadi kami sebagai teman-teman yang mengusahakan ini sebagai jiwa dari burungnya, tapi kami cuma mengharapkan bukan cuma jiwa saja yang bisa buat burung ini bisa terbang, tapi ada sayapnya, ada bulu, ada ekor, ada kaki yang bisa pendaratan. Jadi saya kira kami sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman dari Raja Ampat, LSM, pemerintah, dan yang semua yang berkaitan dengan pariwisata, dengan sektor pariwisata, terutama pariwisata berkelanjutan ya. Karena sekali lagi kita kembali ke definisinya, bahwa pariwisata berkelanjutan ini dia memanfaatkan lingkungan dan sosial budayanya untuk menghasilkan ekonomi tanpa merusak. Itu yang paling penting untuk di garis bawahi.
Itu saya sih. Oke, baik. Untuk Pak Martin sendiri, pesan-pesan buat pelaku pariwisata di Kaimana ini seperti apa, Pak Martin? Kalau pemerintah daerah kan kerjasamanya kemarin sama ahli pariwisata dari Unit Bali ya, tapi kalau YK ini ngedatangin tetangga sebelah nih, Raja Ampat, yang memang jelas-jelas juga sudah berkecimpung dengan ya pariwisata yang sangat amat baik, kalau saya mau bilang seperti itu ya. Pak Martin silakan. Ya, kita bicara pariwisata berkelanjutan berarti kita bicara konservasi. Konservasi, kita bicara berarti harus kita punya alam kita jaga, terutama satwa yang ada di kita punya lingkungan. Kalau kita bicara pariwisata berkelanjutan tapi kita tidak jaga kita punya tempat, sama saja ya. Tidak ada pariwisata. Jadi pesan saya buat saudara-saudara dan kakak-kakak semua yang ada di Kaimana, mari kita menjaga kita punya tanah ini, kita menjaga kita punya tempat ini, karena dari sini kita makan, dan Kaimana punya potensi yang sangat besar di laut bahkan di darat. Baik. Dan itu harus diangkat. Dan juga buat teman-teman guide bahwa harus, karena wisatawan datang kemari dia tidak tahu bupati atau sekda. Wisatawan datang kemari itu dia hanya tahu guide. Jadi harap teman-teman guide harus lebih apa ya, Proaktif. Ya, lebih proaktif lagi untuk ke depan demi Kaimana. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Bung Martin. Iya, pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam 55 menit kami menemani Anda di Dialog Interaktif Sirosa edisi Jumat 27 Mei 2022. Sekali lagi atas nama kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih banyak ya, Pak Teus, kemudian Pak Martin sama Bung Darwis sudah hadir dan berbagi informasi nih, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pariwisata berkelanjutan. Dan pesannya adalah tidak bisa kita bergerak sendiri, harus berkolaborasi dari segala penjuru ya, supaya segala penjuru agar pariwisata berkelanjutan dan juga konservasi taman wisata perairan ini bisa dimanfaatkan dan bagi anak cucu kita ya ke depannya ya Pak ya.